Pak Epul belum nyala suaranya. Halo, Ya, terdengar? ya Sudah terdengar terdengar? Pak. Baik, Ya, siap. baik. Kita mulai Pak Epul ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Epul gimana kabarnya? Kabar hari ini alhamdulillah sehat, baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Di sana gimana Pak cuacanya? Cuaca di sini setiap sore hari itu selalu hujan, mendung, dan bahkan setiap pulang kerja itu selalu kehujanan. Dan mudah-mudahan selalu sehat di tengah cuaca yang kurang baik saat ini. Amin. Semoga sehat terus ya Pak ya. Dengan berbagai Amin. kegiatan ya Pak Epul. Iya, betul. Kesibukannya apa nih sekarang? Saat ini saya sibuk di sekolah seperti biasa, ngajar, kemudian saya juga dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi wali kelas. Kemudian selain itu saya juga jadi operator, dan di samping itu juga saya punya usaha. Setiap hari Sabtu Minggu itu saya punya usaha di dunia wedding, karena saya sendiri yang sebagai pelaku make up-nya gitu. Nah, Masya Allah. Banyak sekali kegiatannya ya. Saya Masya Allah, lihat. alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Saya lihat di sini Pak Epul agak lelah ya. Gimana Pak kabarnya kondisinya ini? Betul Ibu, agak sedikit ada masalah sih sebenarnya di sekolah. Oh gitu. Ada masalah apa ini Pak? Masalahnya terkait peraturan sekolah, yang mana di sekolah itu kan ada kegiatan yang namanya program sekolah kurangi sampah di sekolah ya, atau biasa disebut di kami itu Kurasaki. Nah, di sini ada beberapa anak saya, kebetulan saya juga wali kelas, ada anak yang tidak mau membawa alat seperti tempat makan, kemudian tempat minumnya, itu Ibu. Baik. Berarti ini program Kurasaki ya Pak ya? Betul Ibu, program Kurasaki yang saat ini sedang digalakan di sekolah kami. Mhm. Jadi tujuan Pak Epul salah satunya untuk ngobrol dengan saya pada hari ini kira-kira eh, ingin dapat apa sih Pak gitu? Tentunya saya ingin mendapatkan sebuah dukungan, sebuah apa ya namanya, solusi untuk memberikan pengarahan kepada anak supaya mau bekerja sama untuk mendukung program yang saat ini sekolah jalankan, yaitu mengurangi sampah di lingkungan sekolah kita, seperti itu Ibu. Baik. Menurut Pak Epul, apakah program Kurasaki ini penting, sangat penting untuk diterapkan di sekolah? Tentu sangat penting Ibu, karena yang namanya sampah ya, Mhm. kalau seandainya di sekolah banyak sampah, tentunya tidak nyaman dong ketika kegiatan pembelajaran. Apalagi saat ini musim hujan, kalau seandainya sampah berserakan kan akan menimbulkan yang namanya banyak sekali penyakit, kayak semacam demam berdarah dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting sekali untuk didukung program sekolah, yang mana program ini mengurangi sampah di lingkungan sekolah kita. Baik. Menurut Pak Epul, kira-kira idealnya kegiatan Kurasaki ini dapat dikatakan tercapai gitu ya di sekolah Bapak itu apa gitu ya? Eee, Idealnya di sekolah Bapak kegiatan Kurasaki ini disebut berhasil gitu ya, kira-kira indikatornya seperti apa? Kalau indikator dikatakan berhasil itu adalah terjadinya kerjasama dengan semua stakeholder, Mhm. kayak semacam warga sekolah ya. Warga sekolah itu Mmm. termasuk dalam guru, kemudian bagian tenaga kependidikan, termasuk siswa, berikut dengan para penjaga kantin dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan sebuah program sekolah berhasil jika ada sebuah kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah, seperti itu sih Bu. Berarti harus ada kerjasama yang baik antar semua pihak di sekolah ya, Pak, ya? Betul Ibu. Nah, sejauh ini menurut Pak Epul di sekolah Bapak
sudah ada di posisi mana? Apakah Kurasaki ini sudah berapa persen gitu ya? Atau kalau kita rentangkan misalkan dari 1 sampai 10 kira-kira sudah ada di posisi mana saat ini Kurasaki itu? Kalau saya melihat, karena saya juga di sini adalah sebagai wali kelas ya, melihat dan memantau langsung anak-anak, bahwasanya saya bisa menilai di sini mungkin ada di posisi nomor 5 kali ya Bu ya, Hmm. mungkin. Mm-mm. Seperti itu. Lalu harapan Pak Epul sendiri dari nanti yang akan kita diskusikan hari ini, mau ada peningkatan sampai di angka berapa? Sebenarnya kalau seandainya peningkatan tentu barang pasti kami ini menginginkan yang sempurna ya. Cuma kembali lagi ke semua warga sekolah apakah bisa dicapai kesempurnaan atau tidak. Paling banter mungkin saya akan menerapkan di posisi 7 sepertinya. Jadi Di posisi posisi yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah seperti itu Ibu. Oke. Tadi Pak Epul di awal sempat bilang bahwa Pak Epul wali kelas ya Pak ya? Betul, Kemudian dari program Kurasaki ini anak dihimbau untuk bawa kotak makan ya, betul, kotak tempat minum ya untuk digunakan di kantin untuk beli jajan gitu ya Pak ya. betul, betul, Kemudian kendalanya tadi anak-anak tidak membawa, ada beberapa yang belum mau membawa. betul. Menurut Pak Epul, eh, apa alasan anak-anak itu tidak mau membawa? Mungkin alasannya adalah karena kebetulan saya di sini ada menjadi guru di SMA ya. Mm-mm. Jadi sepertinya mereka ini merasa kurang percaya diri Hmm, ketika diberikan tugas untuk membawa alat makan ini kayak semacam kotak makannya, kemudian tempat minumnya, beda dengan anak-anak sekolah dasar ataupun SMP ya, karena mereka usianya masih muda atau masih eh, nggak malu-malu gitu ya ketika guru memerintahkan untuk anak-anak tolong dipersiapkan ketika jajan membawa kotak makan dan eh, apa namanya, tempat minum. Mereka udah barang pasti akan mengikuti perintah gurunya. Beda dengan di SMA kalau seandainya diperintahkan kayak semacam males-malesan, kayak kurang percaya diri bawa alat makan itu. Kemudian bahkan mereka kayak merasa apa sih ribet gitu bawa-bawa ini, padahal kan ada kantin gitu. Seperti itu sih, Bu. baik Pak. Kira-kira menurut Bapak kalau anak SMA senangnya apa ya yang bisa buat mereka itu termotivasi dengan sendirinya gitu. Jadi mereka senang aja untuk membawa itu. Kira-kira ada ide mungkin dari Pak Epul? Kalau ide sudah barang pasti kami akan terus apa namanya membuat sebuah pendekatan kepada anak-anak apa namanya mengkomunikasikan kembali, memberikan informasi kembali terkait program Kurasaki yang diterapkan oleh sekolah dan apa saja yang harus mereka bawa, terutama kayak semacam alat makan dan tempat minum. Jadi terus diingatkan mungkin ide seperti itu Bu yang akan saya lakukan. Oke, baik. Jadi nanti rencananya ke depan akan terus disosialisasikan ya, Pak ya? Betul. Heeh. Untuk anak-anak yang masih belum step selanjutnya, misalkan Bapak sudah melakukan sosialisasi gitu ya, tapi ternyata masih ada mungkin yang belum membawa juga, kira-kira apa yang bisa kita lakukan lagi gitu ya untuk menangani hal tersebut? Sudah barang pasti saya akan mengecek dulu siapa saja nih anak saya, terutama di kelas saya yang tidak membawa alat makan dan alat minum. Kemudian saya panggil ketika pulang sekolah, saya lakukan percakapan face to face secara personal, menggali apa alasan mereka tidak membawa alat makan dan minum ini. Seperti itu, Bu.
Jadi ketika jam pulang sekolah saya akan panggil anak tersebut, duduk santai, ngajak ngobrol supaya saya tahu mereka itu kenapa tidak mau membawa makan dan minum alat-alatnya ke sekolah. Jadi Bapak berencana untuk ajak ngobrol ya, mungkin memberikan motivasi saat ngobrol itu ya Pak ya? Betul Ibu. Baik. Nah untuk rencana ini kira-kira Pak Epul bisa melaksanakannya? Sudah barang pasti mudah-mudahan bisa. Mhm. Sudah pasti bisa sih. Mhm. Bisa. Kalaupun Iya. seandainya nanti nggak bisa, ya paling saya akan meminta perbantuan pembina OSIS. Mhm. Kemudian kalau seandainya pembina OSIS juga tidak bisa, saya juga nanti akan mengkomunikasikan dengan bagian kesiswaan. Oh baik. Jadi Bapak berencana untuk berkolaborasi ya Pak ya dengan Betul. rekan-rekan sejawat di sekolah. Betul Ibu. Untuk Agar program-program di sekolah ini bisa berjalan gitu ketika ada kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di sekolah kayak semacam pembina OSIS, lalu ada kesiswaan. Mhm. Baik, tadi sudah ada rencananya ya untuk Pak Epul, kira-kira mau dilaksanakannya mulai kapan nih, Pak? Kebetulan hari ini saya sudah melakukan visit ke sekolah, ke kelas. Kemudian ada beberapa anak yang tidak bawa. Kemudian tadi sore juga saya udah komunikasi dengan anak tersebut dan sudah barang pasti besok saya akan melakukan itu, melaksanakannya. Oke, jadi Bapak akan coba lakukan dulu Mm-mm. hal ini untuk beberapa hari ke depan mungkin ya, sambil Betul, dilihat perubahan yang terjadi pada anak ya? betul. Heeh, mungkin nanti kita ambil waktu lagi ya Pak untuk ngobrol-ngobrol tindak lanjut Betul, apakah solusi ini menghasilkan perubahan dari anak-anak yang sudah di-konseling itu ya? betul. Apakah ada perubahan sikap mereka bawa tempat makan, tempat minum Mm-mm. gitu ya Pak ya? Iya, betul Ibu. Heeh, baik Pak Epul, sampai sini apakah Pak Epul ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk saat ini mungkin seperti itu aja Ibu permasalahannya. Jadi Mhm. nanti kalau seandainya memang ada permasalahan lagi, Ibu apakah bersedia untuk menjadi pendengar baik untuk saya? Insya Allah, saya bersedia. Silahkan hubungi saya, kita bisa berdiskusi bersama gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hari ini. Ya, sama-sama Pak Epul. Baik, kita tutup saja ya untuk percakapan kita hari ini. Terima kasih Pak Epul sudah mau ngobrol dengan saya. Sami-sami Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kita bertukar peran. Ibu sebagai coach dan saya sebagai coach. Baik, oke Pak Epul. Kita tarik napas sejenak kali ya, Boleh. biar agak rileks dan biar tidak terlalu ngos-ngosan karena tadi habis percakapan. Yuk Ya. kita relaksasi sejenak. Baik, sudah siap Ibu? Insya Allah siap. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Epul. Masya Allah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah ya. Baik, sudah siap Ibu? Insya Allah siap. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Epul. Masya Allah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah ya. Kemarin Ibu telepon saya ya? Iya, saya telepon Pak Epul, tapi Mm-mm. tidak terangkat.
Oh iya, mohon maaf kebetulan ketika Ibu Hana telepon, saya sedang ada kegiatan lain. Baik Iya. Ibu, sepertinya saya agak kehilangan, ciri khas Bu Hana nih. Biasanya kan Bu Hana terlihat ceria ya, kemudian powerful di setiap, kegiatan. Nah, kalau hari gini, saya lihat Bu Hana kayak lemes gitu, apakah ada masalah, Bu? Iya, saya juga ada masalah ini, Pak. Makanya saya hubungi Pak Epul, mau ajak, ngobrol gitu untuk bahas masalah saya. Oh, baik. Berarti kemarin telepon itu Bu Hana, ingin membahas terkait masalah yang saat ini Bu Hana hadapi ya? Mhm, betul. Masalah apa, Bu, yang mau dibahas? Iya, jadi, di sekolah itu, Mhm. saya lihat banyak anak yang suka coret-coret atribut, Pak, atribut sekolah, kayak topi, dasi, itu Oh, mereka iya, suka sekali tuh dicoret-coret, ditulis nama lah, atau itu menggambar-menggambar gitu. Nah itu, eee, sudah berlangsung lama gitu dan saya masih belum menemukan, solusi untuk mengatasi itu. berarti, sebenarnya apa sih yang diinginkan Bu Hana, untuk, membahas permasalahan ini? Iya, saya inginnya setelah, percakapan ini mungkin saya ada, ide agar Mhm, bisa mengatasi, masalah itu gitu ya. Jadi anak-anak tidak lagi melakukan, coret-coret di atribut mhm, mereka dan, saya rasa nanti dampaknya kalau mhm, tidak ditindaklanjut itu bisa, diikuti oleh, anak-anak yang lain gitu ya, yang awalnya mereka tidak melakukannya tapi karena, melihat oh si A, si B coret-coret, dasinya ditulis-tulis gitu ya, akhirnya betul, ikutan gitu, terinspirasi gitu, Pak. terinspirasi. Mhm. Baik, Bu Hana, tadi saya dengar, Bu Hana mengatakan bahwa permasalahannya adalah anak-anak sering melakukan coret, atribut sekolah ya, kayak semacam dasi, kemudian topi, kemudian mungkin baju juga dilakukan ya. Nah, Mhm. itu sebenarnya akar masalahnya itu kenapa gitu anak kok bisa seperti itu? Saya rasa mungkin mereka, iseng gitu ya, Pak, ya, iseng megang pulpen kemudian, coret-coret aja gitu karena mungkin kalau, yang dipakai itu ya dekat dengan mereka gitu ya, kayak topi Mhm, mereka pakai, dasi mereka pakai, jadi ada pulpen ya mereka coret-coret aja gitu. Mungkin awalnya, iseng gitu ya, iya, atau bisa jadi juga mungkin ya karena mereka, bisa menggambar atau menulis, yang grafiti-grafiti itu, Pak Epul tahu heeh. tidak? Iya iya, Mhm, tahu tahu grafit. kadang tuh mereka bikin tulisan-tulisan itu di dasi tuh, namanya misalkan, atau nama sekolahnya, gitu. Nah, mungkin itu mereka, bisa nulis itu, jadi ya mereka coret-coret di atribut aja gitu. Baik Ibu, luar biasa sekali ya anak saat ini Masya Allah, apa namanya, permasalahannya. Nah, dari permasalahan yang Bu Hana, hadapi saat ini ya, apakah masalah ini berpengaruh sekali Bu, untuk Bu Hana sendiri dan, untuk sekolah gitu? Mhm. Kalau untuk, saya sendiri, ya, tentu berpengaruh ya, karena kan Mhm, kita sebagai guru, yang iya, pertama ya harus menjadi teladan. Kemudian mhm, kita juga harus, selain mengajar juga mendidik ya, karena betul, mencoret-coret, atribut sekolah juga, bagian dari hal yang tidak disiplin ya. mhm Ya mhm, harusnya anak itu menjaga atribut sekolahnya, tidak betul. mencoret-coret gitu ya. Jadi kita, bertanggung jawab juga untuk, meluruskan hal ini gitu. Jadi ini juga penting untuk kita dan sekolah, seperti itu. Baik Ibu, kira-kira nih, apa sih yang, akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini Bu Hana hadapi ya, terkait, banyaknya anak-anak yang, sering mencoret-coret dasinya, kemudian sering mencoret-coret topinya, dan bahkan mungkin sering mencoret-coret bajunya. Nah, itu kira-kira Bu Hana akan melakukan penyelesaian seperti apa? Eee, saya rasa karena ini personal ya, Pak, ya, mungkin,
Iya, saya akan coba untuk, memanggil anak tersebut, kemudian mengajak, betul. Mhm. berbicara anaknya, apa alasannya gitu ya. Saya mau tahu dulu alasan anak itu kenapa coret-coret, atribut sekolah, seperti itu. Nah, kalau misalkan, ternyata saya lihat mungkin kalau kita lihat dari sisi positifnya ya, anak itu berarti mungkin punya bakat ya, punya bakat, Iya, menggambar betul. gitu ya. Mhm. Saya akan coba, arahkan anak itu untuk, menggambar atau menulis di, media lain gitu. Ya misalkan di kertas, yang nanti kertas itu bisa kita taruh di mading mungkin, jadi, bisa dilihat oleh orang banyak karyanya gitu ya. Mungkin itu yang saya pikirkan saat ini ya. Oke, berarti itu juga sudah termasuk ke dalam bagian ide Bu Hana ya untuk mengatasi masalah terkait anak-anak yang melanggar peraturan sekolah, kayak semacam itu apa namanya coret-coret itu ya. Nah, kira-kira Bu Hana ini akan melakukan tindak lanjut tidak terkait persoalan yang Bu Hana hadapi ini? Itu karena baru ada di pikiran saya ya, Ya, tapi saya juga memang berniat untuk, merealisasikannya ya, tapi mungkin saya harus berkoordinasi lagi dengan, rekan yang lain seperti, kesiswaan, kemudian kepala sekolah terkait, menyelesaikan masalah ini gitu ya. Ide saya tadi kalau bisa ya kita arahkan untuk, mengisi mading dari anak-anak yang, coret-coret itu gitu. Jadi kita alihkanlah bakatnya gitu. Rencananya mungkin nanti saya koordinasi dulu dengan, pihak sekolah seperti itu, Pak. oh iya. Baik Bu Hana, saat ini menurut Bu Hana, apa namanya, anak-anak sudah mematuhi peraturan sekolah ini, Hmm? nilainya sudah mencapai berapa Bu Hana? Kalau untuk saat ini, eee, sekitar di angka mungkin 8 ya. Jadi sebetulnya tidak tidak terlalu banyak ya, mungkin ada 20% lah ya, Mhm. yang terlihat mulai mencoret-coret gitu. Saat ini tapi itu kan terlihat ya Pak, jadi ya saya inginnya kalau bisa semuanya bersih gitu, karena kan Iya, merepresentasikan sekolah kita, anak-anak itu. betul. Oke, Bu Hana, berarti tadi, saya dengar percakapan Bu Hana, Bu Hana akan melakukan, apa namanya, penyuluhan atau bukan, pendampingan gitu ya, pendampingan dan akan, mengajak kerjasama dengan, rekan sejawat, ya. Itu apakah sudah dilakukan atau belum, Bu? Mmm, belum, karena, eee, baru saya obrolkan dulu dengan Bapak gitu ya, saya mau, Mhm, memperkuat diri gitu ya, nanti mungkin mhm, setelah ini saya, akan coba untuk, mengeksekusi, rencana tersebut dengan mhm. kepala sekolah, kemudian dengan, kesiswaan gitu ya, untuk menangani siswa-siswa yang sekiranya, perlu diberikan, penyuluhan lah ya, diskusi lah dengan siswa tersebut gitu. Berarti belum dilaksanakan ya, Bu, ya? Baru Tapi ada rencana. rencana nggak untuk melaksanakannya? Ada, insya Allah. Biasanya kan, Mhm, terlihat itu, anak-anak itu mulai coret-coret tuh di baju-baju, hari Senin, Pak. Baju-baju putih abu-abu tuh, kadang pas mmm, upacara ya, mereka kan pakai mhm, topi tuh. Nah, mulai mhm. kelihatan tuh topinya, kemudian dasinya juga. Jadi, mungkin saya akan mulai nanti di hari Senin, Pak, untuk, realisasi itu, gitu. Hari Senin dilakukannya ya, Bu, ya? Ngobrol Berarti, dengan anaknya. setiap hari itu Ibu ya? Iya, Pak? Setiap hari Senin kan, biasanya upacara. Iya, betul. Nah, berarti Ibu akan melakukannya setelah upacara? Betul, setelah upacara. Nah, Ibu nanti untuk, pas melakukan aksinya Mhm, setelah upacara, Ibu akan melakukan sendiri atau akan, melakukan perbantuan? Kayak semacam, mengajak
kerjasama dengan kesiswaan atau pembina OSIS atau anak-anak OSIS gitu untuk mengecek atribut yang tercoret-coret itu. Mhm. Rencananya sih saya mau dengan kesiswaan ya, karena ini berhubungan dengan siswa gitu, Mhm. termasuk dengan siswa saya juga tentunya ya. Jadi ya, berkolaborasi dengan kesiswaan. Baik, berarti sudah direncanakan untuk kolaborasi dengan kesiswaan, Bu ya. Baik, Bu Hana, apakah ada lagi permasalahan yang mau dibicarakan? Sejauh ini sudah cukup Pak Epul, saya sudah, dapat yang saya butuhkan ya untuk, Mhm. solusi nanti mau saya lakukan. Mhm. Yang terpenting, saat ini Ibu berarti mengajak kolaborasi dengan pembina, kesiswaan untuk, membantu Ibu dalam meng-cross check, anak-anak yang melanggar peraturan sekolah kayak semacam mencoret-coret, dasi, baju, kemudian topi mungkin ya. Jadi, mudah-mudahan, nanti kegiatannya berjalan lancar ya, Bu, ya. Mhm, Tidak ada amin. hambatan dan semua anak-anak tentunya bisa mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan bersama di sekolah, Bu ya? Iya, amin, iya iya, Pak. Mhm. Saya itu harapannya, Pak. Mhm. Semoga juga nanti, anak-anak jauh lebih, rapi, kemudian bajunya juga lebih bersih. Bersih bukan berarti harus baru ya, tetapi Betul. bersih dari, coretan-coretan yang mereka lakukan gitu ya, Bu, ya. Iya, Baik, betul. eee, ada lagi, Bu, mungkin? Cukup sepertinya Pak Epul. Terima kasih Pak Epul sudah Mhm membantu saya menemukan, ide gitu ya untuk mhm. mengatasi permasalahan saya sendiri. Sami-sami Bu Hana, semoga, kita sehat selalu ya, selalu diberikan kesabaran untuk, mendidik anak-anak kita bersama di sekolah ya. Mhm, betul. Sehingga anak-anak, bisa jauh lebih baik, bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari, yang kita harapkan. Iya, Baik, amin mungkin, amin. itu saja ya Bu Hana ya, kebetulan Iya, saya juga ada kegiatan lain. Jadi, heeh. nanti kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan lain, boleh Bu Hana untuk menghubungi saya. Iya, baik, siap Pak Epul. Nanti mungkin setelah saya, melakukan kegiatan ini, saya mau, menghubungi Pak Epul lagi untuk tindak lanjutnya ya, Pak, ya? Betul, siap dengan senang hati. Pokoknya mah, insyaallah saya akan selalu welcome, akan selalu, membuka lebar pintu ruangan saya untuk Bu Hana berdiskusi terkait permasalahan yang Bu Hana, hadapi. Oke, Iya, terima kasih baik Pak Ibu, Epul. saya tutup ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.